Hai, selamat malam. Terima kasih telah mengklik video ini. Terlahir sebagai indigo dan dipaksa keadaan harus menemukan sebuah teka-teki sebuah kematian yang tak lazim. Pada video kali ini saya akan menceritakan ringkasan cerita dari film horor Indonesia dengan judul Bisikan Iblis. Film ini dirilis pada tahun 2018 dengan disutradarai oleh Hani Saputra dan dibintangi antara lain oleh Amanda Manopo sebagai pemeran yang memainkan tokoh Neni. Lantas seperti apa kisahnya? Dan gini ceritanya. Ini Neni. Ia anak tunggal yang terlahir sebagai anak indigo. Ayahnya masih di kantor. Ia di rumah bersama ibunya. Hujan deras, petir menggelegar seakan-akan mengiringi kematian ibunya yang meninggal diterka makhluk yang disebut sebagai iblis hitam. Neni kecil yang ketakutan bersembunyi di dalam lemari. Sejak kejadian itu, Neni yang telah tumbuh remaja selalu mengurung dirinya dalam lemari apabila ia merasa takut dalam kesendirian, karena ayahnya terus disibukkan oleh pekerjaannya. Hari ini, Neni ulang tahun. Bersamaan dengan itu, malamnya Neni mengungkapkan keinginannya untuk bersekolah di SMA Early. Karena sekolah itu peringkat 3 nasional dan juga merupakan sekolah almarhum ibunya. Tapi ayahnya sangat khawatir dengan keputusan Neni. Karena kalau Neni bersekolah di situ, maka seluruh siswinya diwajibkan untuk tinggal di asrama. Jadi ayahnya tak bisa memantaunya yang punya trauma dan juga ketakutan. Tapi mau tak mau di rumah pun Neni selalu merasa kesepian karena ayahnya sibuk kerja. Kedatangan Neni di asrama disambut oleh suara bola basket yang sedang dimainkan oleh sosok perempuan berseragam SMA Early. Hari pertama masuk sekolah Neni terlambat. Ada dua fokus dalam cerita ini, yakni Hilda dan Vio. Malamnya di asrama, Neni dibayang-bayangi sekelebat sosok yang menuntun Neni menuju semak sekitar asrama. Ternyata di situ ada sebuah kuburan. Kakak cantik pengurus asrama mengatakan bahwa nanti akan ada siswi baru yang tinggal di asrama. Neni sangat berharap orang itu akan ditempatkan di kamar Neni agar tak kesepian di kamar. Ketika ke kamar ternyata benar, namun siswi kutu buku ini membalas sambutan Neni dengan sikap dingin. Esoknya Neni menemui si kutu buku yang menyendiri di dalam kelas. Kali ini ia mau berjabat tangan. Namanya Gi. Gi menceritakan keresahan hidup yang ia alami. Kedua orang tuanya telah lama meninggal karena insiden kebakaran rumah. Gi yang pernah putus asa bersekolah di SMA Early karena beasiswa. Makanya ia tak mau menghabiskan waktu kecuali untuk belajar. Tak berselang lama Sila datang. Saat pelajaran kimia, Neni melihat kematian Hilda. Neni, kamu kenapa? Dan esok pagi hari warga sekolah dibuat heboh dengan kematian Hilda. Kematiannya sama persis dengan apa yang Neni lihat. Neni yang indigo selalu dihantui arwah Hilda. Gi yang juga indigo menguatkan Neni agar jangan takut dengan arwah mereka. Mereka hanya ingin menyampaikan pesan. Neni menceritakan kelebihannya kepada Sila. Neni menceritakan bahwa kematian ibunya juga pernah ia lihat sebelum akhirnya ibunya memang tewas. Tiba-tiba Neni melihat kematian pada Vio yang kebetulan lewat. Neni dan Sila memberi peringatan kepada Vio agar berhati-hati. Tapi Vio cuek. Dan benar saja tak berselang lama Vio diterka sosok makhluk dan tewas secara misterius.
Hal yang sama adalah arwah Vio menampakkannya kepada Neni. Neni dan Sila berkunjung ke rumah Ibu Emil. Nina memandang foto Ibu Emil bersama seorang putri. Namanya Anastasia. Maksud kedatangan mereka adalah untuk mengatakan bahwa pembunuh kasus kematian Hilda dan Vio adalah iblis hitam. Tentu saja Ibu Emil menepisnya karena tak ada bukti autentik. Dan Ibu Emil mengatakan bahwa ia telah menyerahkan kasus itu kepada polisi untuk penyelidikan lebih lanjut. Neni kembali diperlihatkan sosok siswi seragam sekolah memainkan bola basket. Neni menyebutnya adalah Elena. Neni meminta Elena untuk memberitahukan kepadanya apabila ingin menyampaikan pesan kepadanya. Dan ternyata Elena meninggal saat dirinya sedang membaca sebuah buku. Dan dirinya dikejutkan iblis hitam yang kemudian menerka dirinya sehingga dirinya jatuh dari anak tangga. Kemudian Guy datang, menyadarkan Neni. Dan ada logo pada bola basket yang menjadi sebuah petunjuk. Neni ditemani Sila mendatangi perpustakaan. Ibu penjaga perpus tak familiar dengan wajah Neni karena Neni adalah anak dari Sofia yang juga merupakan siswi SMA Early dulu. Tiba-tiba Guy sudah di perpus memegang buku yang Neni cari. Guy mengatakan yang dicari ada di halaman 113. Isi dari halaman itu adalah pembahasan tentang ritual yang bisa membangkitkan orang yang telah mati dengan menubalkan 16 jiwa. Jiwa-jiwa tersebut dikumpulkan pada sebuah kucing. Etemu diciptakan dari bayangan dan Etemu sangat takut terhadap cahaya. Neni mengatakan kepada Sila bahwa Hilda memberi petunjuk guci itu ada di lemari. Kemudian Neni berasumsi untuk mencari lemari itu di ruangan Pak Arnold. Ternyata ruangan Pak Arnold dikunci, tapi ada ruangan setelah gudang. Sebuah ruangan yang penuh dengan foto-foto korban siswi yang telah tewas dan juga foto Pak Arnold bersama istri. Kakak cantik pengurus asrama mengatakan bahwa istri Pak Arnold telah meninggal 2 tahun yang lalu. Dan dari tabel peminjaman buku yang sama, 2 tahun yang sama itu Pak Arnold meminjam buku tersebut. Jadi asumsi Neni adalah Pak Arnold lah yang menjadi pelaku pembunuhan itu. Ia melakukan ritual untuk membangkitkan kembali istrinya yang telah meninggal. Bersamaan dengan itu, Neni melihat kematian selanjutnya kepada Sila. Neni kemudian menuju ke rumah Ibu Emil dan juga mengatakan bahwa Pak Arnold lah pelakunya. Dengan bukti daftar nama peminjaman buku itu ditambah dengan asumsi Neni tadi. Tiba-tiba Neni seperti mendapat petunjuk baru dan Neni kemudian menitipkan Sila kepada Bu Emil. Neni kemudian bergegas pergi ke perpus lagi. Di perpus Neni mencari bukti-bukti lain ditemani oleh Guy. Tapi Neni tertidur saking capeknya mungkin. Kemudian Guy menghampiri dan menyentuh Neni. Alur mundur film ini mulai ditampilkan. Guy adalah teman baik Sofia, ibu Neni. Anastasia terus dicecar ibunya agar dirinya berprestasi dan mendapatkan beasiswa. Guy dan Sofia merupakan teman baik Anastasia dan mereka kemudian memberikan support belajar bersama. Hingga Anastasia ini benar-benar mendapat prestasi yang bisa-bisa menggeser kedudukan Guy untuk mendapatkan beasiswa. Guy yang berambisi mendapatkan beasiswa mulai menjauhi Anastasia. Suatu ketika Sofia mengajak Guy merayakan ulang tahun Anastasia, tapi Guy menolak dengan alasan harus belajar. Saat Sofia pergi ke kamar mandi, Guy memberikan racun pada kue yang akan diberikan kepada Anastasia. Sofia sebenarnya tahu. Sofia yang tahu hal itu kemudian membuang kuenya dan menggantinya dengan yang baru. Ketika sampai di rumah Anastasia, Sofia melihat pertengkaran antara Ibu Emil dengan Anastasia. Ibu Emil mengatakan bahwa kamu itu memang tak seperti mama, terlalu lemah.
Pokoknya kalau kamu tidak mendapatkan beasiswa itu, jangan panggil saya mama. Selamat ulang tahun Anastasia. Di asrama, Gi merasa cemas, merasa ketakutan. Ketika Sofia hendak balik, Anastasia memberikan surat kepada Sofia dan menyuruhnya agar dibukanya nanti ketika sudah di asrama. Ternyata itulah surat terakhir Anastasia, karena setelah itu Anastasia tewas bunuh diri dengan meminum racun. Di asrama tiba-tiba polisi datang menangkap Sofia atas kematian Anastasia. Sofia menyampaikan kepada Gi bahwa surat itu ada di buku. Saya nggak tahu si Gi ini membacanya apa enggak, tapi Gi kemudian juga bunuh diri. Jadi Gi sebenarnya sudah mati. Di rumah, Ibu Emil mengenalkan Sila kepada Anastasia. Dan Sila jatuh pingsan. Neni mendapat petunjuk dari sosok arwah Pak Arnold yang menuntunnya menuju sebuah ruangan. Di ruangan itu, Neni menemukan rekaman Pak Arnold dan juga daftar nama korban. Kesimpulan dari rekaman itu adalah Pak Arnold memang melakukan serangkaian ritual itu, tapi atas perintah dan kerjasama dengan Ibu Emil, yakni untuk membangkitkan jasad Anastasia. Alur mundur diperlihatkan dari ayah Neni. Ayah Neni ternyata semasa mudanya pernah mengunjungi Sofia di penjara. Ia menemukan sebuah surat di asrama Sofia. Tapi Sofia kemudian menitipkan surat pesan terakhir Anastasia kepadanya. Kemudian ayah Neni bergegas menemui Neni. Neni kembali ke rumah Bu Emil. Neni masuk lewat jendela dan memukul Ibu Emil. Neni kemudian bergegas menuju Sila. Setelah Sila sadar, tiba-tiba bayangan hitam dari dalam lemari menerka Neni. Neni dalam situasi seperti itu memberikan perintah kepada Sila, "Guci, Guci." Sila kemudian menemukan guci itu, yakni di pojokan. Kemudian ia banting dan pecah berkeping-keping. Neni berhasil selamat. Namun tiba-tiba Sila ditarik masuk ke dalam lemari. Neni sekuat tenaga berusaha menarik Sila. Kemudian datanglah Gi dan juga mamahnya. Mereka membantu Neni untuk menarik Sila. Dan Sila berhasil selamat. Lemari itu pun lenyap. Ayah Neni kemudian datang. Tiba-tiba Ibu Emil tersadar dan menadahkan gunting kepada Neni. Kemudian ayah Neni menjelaskan bahwa Anastasia itu mati bukan karena Sofia, tapi karena bunuh diri. Ini surat terakhir Anastasia. Ibu Emil kemudian membaca surat itu. Ia meratapi atas kematian Anastasia. Ayah Neni menyimpulkan bahwa Anastasia itu sangat menghormati ibunya, tapi ia juga tak bisa membiarkan Gi pergi dari sekolah. Ibu Emil yang terlanjur kesal sepertinya benar-benar ingin membunuh Neni. "Kita mulai semuanya dari awal ya, Nak." Tapi Neni mengatakan bahwa Anastasia sudah tenang di sana. Ritual yang dijalankan itu bukan menghidupkan anaknya, melainkan iblis. Penutup dari film ini, Neni bersama Sila mengunjungi makam dekat asrama, yang tak lain itu adalah makam Gi. Dan Neni mengatakan bahwa ia ingin melanjutkan cita-cita ibunya untuk menamatkan sekolah di SMA Early karena ibunya dulu dipenjara dan tak sempat melanjutkan. Dan sekian, itulah ringkasan cerita dari film horor Indonesia dengan judul Bisikan Iblis. Semoga menambah wawasan kita pada hari ini. See you next time.